Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Nur Muhammad yang beberapa bulan ini sangat ramai dibicarakan karena berbagai macam ulama yang muncul membicarakan itu kadang-kadang melenceng daripada ajaran-ajaran agama Islam dalam kurung sesat. Tentang Nur Muhammad ini kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengakui bahwa memang awal penciptaan itu adalah Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu bukan Allah, bukan Tuhan. Dia diciptakan awal makhluk, sehingga dia tidak qadim. Dia muhdas. Dia adalah baharu, tidak qadim. Yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak kesesatan-kesesatan orang-orang yang membicarakan Nur Muhammad. Kalau aliran-aliran lain seperti misalnya Wahabi, mereka tidak percaya tentang Nur Muhammad ini. Karena hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan awal penciptaan itu adalah al-qalam, pulpen. Kemudian pulpen itu disuruh untuk menulis ini dan itu, sehingga terciptalah ciptaan-ciptaan berikutnya. Sementara hadis Nur Muhammad ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang sahih, hanya terdapat di kitab-kitab yang turun-temurun dipercayai sebagai sebuah hadis yang benar datang dari Rasulullah SAW. Tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, bahkan di dalam Kutubut Tis'ah tidak ada. Hanya ada disebutkan di dalam Musnad Abdul Razak misalnya. Itu pun kalau kita lihat di dalam Musnad Abdul Razak itu pun tidak ada juga. Akan tetapi ulama-ulama kita mempercayai bahwa Musnad Abdul Razak yang saat ini itu sudah dimodifikasi sehingga hadis Nur Muhammad itu hilang dari cetakan. Pernah saya membaca ada cetakan Musnad Abdul Razak yang zaman dulu tuh masih ada hadis tentang Nur Muhammad itu. Awal penciptaan itu adalah Nur Muhammad. Tapi kita tidak membicarakan masalah itu. Intinya Nur Muhammad itu kalau menurut ahlu sunnah wal jamaah dia adalah awal makhluk, bukan Tuhan. Nah ini saya akan membacakan sebuah kitab yang bernama Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar ini kitab yang membahas tentang hal-hal gaib, termasuk tentang awal-awal penciptaan yang disebut dengan Nur Muhammad atau yang disebut pula dengan Ruhul A'zam. Disebutkan di dalam kitab ini, cuma ini saya akan bacakan cuma hanya sekedar terjemahannya saja. Saya tidak membacakan Arabnya, yang penting kita baca terjemahannya sampai insya Allah selesai satu bab tentang proses penciptaan Ruhul A'zam atau Nur Muhammad ini. Karena kalau kita bacakan sekaligus dengan bahasa Arabnya itu akan memakan waktu yang lebih panjang dan akan berbelit-belit jadinya. Kita langsung saja pada terjemahannya. Ini nama kitabnya adalah Daqaiqul Akhbar. Kabar-kabar yang seni-seni ya, kalau bahasanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu daqaiq itu seni. Seni itu artinya halus. Kabar-kabar gaib yang halus-halus. Makanya orang-orang gaib itu disebut makhluk halus, seni lah maksudnya. Jadi kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan di dalam kitab Sabilul Muhtadin misalnya, nikmat yang seni-seni, itu maksudnya yang halus-halus.
Bukan yang halus, yang kecil, mungkin besar nilainya, tapi tidak terlihat oleh mata kepala kita. Itu namanya seni halus. Ini bab pertama tentang penciptaan Ruhul A'zam. Ruhul A'zam atau ruh yang agung, yaitu nur junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yaqin atau pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Hayat atau cermin kehidupan. Cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Ia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteskan keringat sampai 6 tetesan. Maka dari 6 tetesan itu, tetesan pertama Allah ciptakan Sayyidina Abu Bakar. Tetesan kedua Allah ciptakan Sayyidina Umar bin Khattab. Tetesan ketiga Allah ciptakan Sayyidina Utsman ibni Affan. Tetesan keempat Allah ciptakan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Tetesan kelima diciptakan bunga mawar. Tetesan keenam diciptakan padi. Nah, jadi dari 6 tetesan itu diciptakan 4 sahabat atau sahabat utama, Khulafaur Rasyidin. Kemudian tetesan ke-5-nya itu diciptakan bunga mawar. Tetesan ke-6-nya diciptakanlah padi. Jadi dalam bacaan ini sebenarnya yang awal diciptakan itu adalah Syajaratul Yaqin, bukan Nur Muhammad. Nur Muhammad setelah Syajaratul Yaqin menurut Daqaiqul Akhbar. Nah, jadilah riwayatnya ini pun berbeda-beda. Sehingga kita santai saja kalau memang ada orang yang mengatakan awal-awal penciptaan itu bukan Nur Muhammad, tapi misalnya kalam. Karena memang hadisnya ada. Di dalam Daqaiqul Akhbar ini yang hadisnya pun sebenarnya ya tidak sahih. Hadisnya itu kualitasnya itu ya dhaif atau bahkan sampai palsu lah. Nah, di dalam hadis ini disebutkan awal penciptaan itu adalah Syajaratul Yaqin. Kemudian hanya diciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Syekh atau Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub kalau tidak salah itu menyebutkan bahwa Nur Muhammad itu memang banyak punya nama. Di antaranya adalah Ruhul A'zam. Di antaranya adalah lagi Al-Qalam. Di antaranya lagi adalah Aras. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini menyatukan beberapa hadis bahwa awal mula yang diciptakan itu memang Nur Muhammad. Cuman Nur Muhammad ini beda-beda namanya. Namanya itu banyak. Ada menamai Ruhul Azam, ada menamainya Al-Qalam, ada menamainya Arash dan sebagainya. Nur Muhammad lalu bersujud 5 kali sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan salat 5 waktu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan, dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan Aras, kursi, Lauhul Mahfuz, kalam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan salihin.
Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Nabi Muhammad SAW dari kaum mukmin, muslim laki-laki dan perempuan. Jadi muslim perempuan dan laki-laki ini diciptakan dari keringat kedua alis Nur Muhammad tadi. Dari keringat kedua telinganya diciptakan roh orang-orang yang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, seperti yang kufur, orang kafir dan orang munafik. Dari keringat kedua telapak kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Hai Nur Muhammad, lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat ke hadapan, ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakanlah nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakanlah roh para nabi dari keringatnya roh Muhammad. Dan dari roh para nabi tersebut diciptakan roh para umatnya masing-masing. Sedang roh kaum mukmin umat Nabi Muhammad itu diciptakan langsung dari keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para roh semuanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita dari batu akik berwarna merah yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita lampu tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang salat. Sedangkan roh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih, tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua roh supaya melihat rupa Nabi Muhammad SAW. Dan dari penglihatan roh tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pimpinan atau ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan dan berakal sehat atau pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidupnya akan menjadi hakim. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib atau dokter dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik atau penasihat dan muadzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket atau penyulam.
Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang atau tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang melihat telapak tangan bagian luar akan menjadi tukang masak. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis kitab. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang-orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang alim yang mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadhu dan taat perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya, dan zuhud, tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang ahli rukuk dan sujud. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan atau tamasya. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu atau penyanyi dan penabuh gendang atau pemusik. Adapun orang-orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan apabila orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lainnya dari golongan orang kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk salat sebagaimana gambar tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut. Tapi diganti terlebih dahulu dengan bentuk babi atau bentuk binatang lainnya. Setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi sampai sinilah pembicaraan tentang awal penciptaan Nur Muhammad ini. Jadi kalau di dalam kitab ini malah bukan Nur Muhammad yang awal-awal diciptakan, akan tetapi adalah Syajaratul Yakin atau pohon yakin. Setelah Syajaratul Yakin, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Jadi kalau dalam kitab ini malah sebelum Nur Muhammad itu ada Syajaratul Yakin, dan Nur Muhammad itu kemudian diciptakan di tempat yang terbuat dari mutiara, yang mutiaranya itu menyerupai taus lah dalam kitabnya itu. Taus itu burung merak. Artinya kalau Nur Muhammad itu diciptakan dari taus itu tadi lebih dahulu diciptakan. Jadi ada beberapa makhluk jadinya yang kemudian diciptakan sebelum Nur Muhammad kalau menurut kitab ini. Nah, sedangkan yang kita yakini itu adalah Nur Muhammad itu awal makhluk. Jadi tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nur Muhammad itu, sesuai dengan hadis Jabir itu. Oleh sebab itu makanya orang-orang yang mengkaji Nur Muhammad ini, apalagi kajian-kajiannya dikait-kaitkan dengan ilmu-ilmu ma'rifat, akan berbeda-beda, kesimpulannya akan berbeda-beda. Siapapun, karena dia bukan hasil galian daripada Al-Quran dan hadis, akan tetapi dari pemikiran-pemikiran atau filsafat.
Sehingga masing-masing orang akan berpikir berbeda. Nanti di satu pihak ada guru yang mengatakan dia qadim, pihak lain mengatakan muhdas. Ada yang mengatakan yang qadim itu Nur Ahmadi, yang muhdas itu adalah Nur Muhammad. Masing-masing akan berbeda. Makanya kajian-kajian tentang Nur Muhammad ini hanya sebatas kajian tentang keyakinan awal-awal penciptaan saja. Cukup sampai situ. Tidak usah kita perdalam yang pada akibatnya akan menimbulkan kemusyrikan. Apalagi yang mengkaji ini orang-orang yang belum sampai pada derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu hanya mengutip-ngutip, berpikir dengan otaknya, tidak merasa. Sehingga kemungkinan besar tersesat itu sangat mungkin. Maka ujar Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, i'tiqad yang paling aman itu adalah i'tiqadnya orang awam. Bagaimana i'tiqadnya orang awam itu? Sekedar meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Walaupun Allah itu cuma nama. Zatnya yang mana? Zatnya jangan dicari. Karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yang kamu pikirkan itu adalah makhluk Allah, yang kamu cari itu, yang kamu tafakkurkan itu adalah makhluk Allah ini, bukan zatnya. Kita cukup tahu aja namanya adalah Allah. Zatnya yang mana? Zatnya tidak bisa dipikirkan oleh otak, tidak terjangkau oleh otak kita. Apapun yang kita bayangkan di dalam otak kita itu nanti akan tersalah. Sehingga ya banyak nanti ajaran-ajaran yang sesat akibat mencari zat Allah. Kalau kita sebutkan itu kalau ada Qur'annya, itu tidak ada hadisnya, mereka akan menyanggah, katanya Qur'an dan hadis itu kan baru. Itu pun susunan ulama. Lalu kita tanya kembali, kamu dapat cerita tentang awal penciptaan itu dari mana? Mereka akan bingung menjawab. Dari mana dapatnya? Kalau tidak dari Quran tidak ada, dari hadis tidak ada juga. Dari mana dapatnya? Ujar. Ujar siapa? Nah, disinilah kemudian kekeliruan-keliruan itu muncul. Sehingga banyak ajaran-ajaran sesat. Bahkan ada seorang ulama yang menulis kitab yang sampai hari ini kitabnya dipakai. Yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diliputi apa? Oleh zatnya. Jadi pohon, diri kita, bumi dan seluruh alam semesta termasuk tai lancong, tai kucing, tai manusia, itu adalah Allah Ta'ala. Karena diliputi oleh zatnya Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah kesesatan dan itu tertulis di dalam kitabnya itu. Dan dia menyampaikan dalil. Yang dalilnya itu pun secara redaksi tersalah. Katanya Innallaha bikulli syai'im muhita. Innallaha bikulli syai'im muhit. Itu secara redaksi salah. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun secara makna ya tidak ada masalah. Artinya Allah meliputi setiap sesuatu. Apapun itu Allah meliputi. Tetapi ulama-ulama yang mu'tabarah, ulama-ulama yang kawah dipegangi pendapat-pendapatnya, yang saleh, yang lurus, itu mengatakan yang dimaksud meliputi itu adalah diliputi oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan diliputi oleh zatnya. Nah, ulama yang ini tadi menyebutkan diliputi oleh zatnya. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kalau diliputi zatnya berarti tai ayam, tai lancung itu Allah Ta'ala. Berhak disembah kalau begitu. Kalau semacam itu, maka tidak ada bedanya kita dengan kaum Nasrani.
Yang kaum Nasrani itu di dalam Al-Quran dikatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu kemudian diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberantas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemahaman-pemahaman Nur Muhammad yang keliru ini pula muncul pemahaman bahwa seluruh agama itu betul. Berbeda sekali dengan Al-Quran, jauh dengan Al-Quran. Dari pemahaman Nur Muhammad ini pula yang keliru memahami tentang Nur Muhammad ini menimbulkan orang tamat sholat, tidak sholat lagi. Karena siapa yang disembah dan siapa yang menyembah sama, semuanya tercipta dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Maka tidak perlu kita sholat. Itu menurut mereka. Banyak pemahaman-pemahaman keliru yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman tentang memahami Nur Muhammad ini. Ini seberataan semuanya diakibatkan oleh mereka-mereka yang tidak sekolah, tidak nyantri, sehingga tidak mempelajari Quran, tidak mempelajari hadis, apalagi kitab-kitab yang lainnya. Mereka berpikir sendiri, membuat konsep sendiri bagaimana Tuhan, bagaimana sehingga apa yang ada di dunia disebutnya Tuhan semuanya. Karena terbuat dari bahan bakunya dari Tuhan. Katanya kan alam semesta ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari nurnya Allah. Artinya Nur Muhammad itu Tuhan juga. Kalau Nur Muhammad itu Tuhan juga karena tercipta bahan bakunya dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini pun Tuhan juga. Pemahaman-pemahaman ini semuanya adalah pemahaman-pemahaman yang keliru. Mudah-mudahan kita seberataan terhindar dari pemahaman-pemahaman yang sesat semacam ini. Walaupun kita tetap meyakini bahwa awal penciptaan, awal makhluk itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam kitab yang saya baca tadi, kitab Daqaiqul Akhbar itu, bahwa awal penciptaan itu bukan Nur Muhammad tapi Syajaratul Yaqin. Walaupun demikian, kita tetap meyakini bahwa awal penciptaan itu adalah Nur Muhammad, tapi kita tidak meyakini bahwa Nur Muhammad itu adalah Tuhan. Nur Muhammad itu tidak qadim. Nur Muhammad itu makhluk awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.